Komunikasi di Tapanuli Tengah secara terbatas sudah bisa berfungsi. Sudah banyak Starlink, di tempat pengungsian sudah terpasang, di kantor Bupati Tapanuli Tengah sudah terpasang. Kalau rekan-rekan media datang ke sana, di kantor Bupati Tapanuli Tengah seakan berkumpul masyarakat di situ. Jadi tempat untuk mengobrol dan mendapatkan sinyal internet maupun sinyal HP. Kemudian kalau kita berjalan kira-kira beberapa kilometer menuju ke Sibolga, sebelum sampai Sibolga itu sinyalnya sudah ada lagi. Nah ini makanya mungkin semakin baik ya. Kemudian BBM masih tersedia walaupun antri ya, kemudian listrik ini tadi kami langsung berkomunikasi dengan Dirut PLN ya. Jadi memang banyak tower gardu-gardu besar itu yang ambruk. Nah, sehingga langkahnya untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga itu nanti menggunakan frekuensi rendah. Ya. Nah seperti apa itu nanti tanya ke ahlinya yaitu PLN. Tapi artinya nanti kalau gardu rendah, frekuensi rendah itu sudah terpasang, ya itu sudah normal, ya sudah normal. Sekarang masih pakai genset. Besok dari PLN akan dilayani oleh BNPB. Mereka minta 1 unit heli untuk masuk ke Sibolga Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan besok itu untuk listrik di 2 daerah itu bisa normal. Ya. Air juga masih banyak yang mati ya. Tentu saja air kan berhubungan dengan listrik. Nah kemudian juga yang punya pemerintah, tadi bahwa Ibu Sekda juga mengatakan, saya tanya airnya gimana? Airnya sedang proses normalisasi karena banyak yang pipa-pipanya atau ujung-ujung pipanya tertutup lumpur. Nah mudah-mudahan ini semakin lama semakin baik. Kemudian Tapanuli Selatan. Jadi kalau di Sumatera Utara ya per hari ini saya bisa menyampaikan bahwa yang masih belum bagus adalah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini untuk kehidupan masyarakatnya sebetulnya sudah mulai pulih. Kenapa sudah mulai pulih? Karena akses jalan darat itu bisa. Sehingga keluar masuk barang itu masih bisa masuk ke daerah itu. Kemudian listrik, BBM itu juga lebih baik, normal. Ya, termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi tidak di beberapa titik walaupun belum lancar tidak harus menggunakan Starlink itu bisa berkomunikasi ke dunia luar. Tetapi dari segi bencananya, dampak bencananya, itu ada 2 desa yang cukup parah, ya, cukup parah. Kalau yang Sibolga dengan Tapanuli Tengah sebetulnya kena bencananya itu nggak parah tapi tidak misalnya lumpuh gitu ya. Sekarang setelah 2 hari, 3 hari tidak hujan, itu rumah-rumah itu sudah membersihkan lumpur-lumpur itu. Jadi rusak sedang banyak, rusak ringannya nggak ada. Tapi rusak beratnya itu lebih banyak di Tapanuli Selatan. Ada 2 desa yang mungkin kalau pernah muncul ya di video itu ada kayu-kayu gelondongan besar segala macam itu ya ternyata itu di Tapanuli Selatan. Ya. Itu makanya kayu-kayu besar sampai masuk rumah dan segala macam itu. Itu parah ya. Tapi untuk kehidupan masyarakat di luar 2 desa ini sudah relatif pulih. Ya, karena itu tadi kebutuhan-kebutuhan dasar, kemudian akses transportasi, akses komunikasinya ini tidak terlalu terganggu. Kemudian logistik ya, logistik per hari ini kami sudah berhasil mendistribusikan logistik yang pertama ke Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, ya. Kemudian Mandaling Natal, Gunung Sitoli, Nias Selatan,
itu berupa sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, pelbet, selimut, pompa Alkon untuk membersihkan genset dan perahu. Itu rata-rata beratnya tiap kabupaten kota 4 ton. Ya. Kemudian ditambah juga di kabupaten kota ini penebalan ya, ada Starlink, ada light tower ya, ini untuk penerangan, tenda pengungsi, tenda keluarga, peralatan dapur, censo, tadi kayak di Tapanuli Selatan tuh langsung Pak Bupatinya minta censo ya, kita janjikan 100 karena kayunya besar-besar sekali, kita akan kirim 100 censo, dan alat berat ya, jadi untuk membantu pembersihan rumah masyarakat dan lingkungan, itu menggunakan alat berat, capit ya, capit, kemudian yang besar-besar disenso dulu. Ya. Memang butuh waktu pengerjaan dan itu pekerjaan tidak ringan ya, butuh waktu beberapa minggu supaya 2 desa ini kembali bersih, kembali normal ya lingkungannya. Setelah itu baru rumah-rumah yang rusak diperbaiki dan diganti. Itu nanti akan saya jelaskan setelah yang dasar transportasi, komunikasi, logistik ini betul-betul sudah tembus.